Banda Aceh adalah sebuah kota di ujung barat Pulau Sumatera dengan luas 61 km persegi yang terbagi dalam 9 kecamatan dengan 90 desa. Kota ini dihuni lebih dari 250.000 warga dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 4.154 jiwa per kilometer persegi. Roda ekonomi Banda Aceh ditopang oleh sektor jasa yang terutama berasal dari bidang pariwisata. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, kota ini telah menjadi etalase pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dan dengan pendapatan per kapita sebesar 56 juta rupiah, Banda Aceh berada jauh di atas pendapatan per kapita nasional yang hanya sebesar 24 juta rupiah. Saat ini, persentase rumah layak huni sebesar 91% dan persentase sanitasi rumah warga mencapai 93%. Indeks pembangunan manusia juga berada di angka 83,73 sehingga menempatkan kota Banda Aceh di peringkat tertinggi kedua secara nasional. Pada tahun 2016, PAD Kota Banda Aceh berjumlah 258 miliar rupiah. Kenaikan rata-rata PAD sejak tahun 2012 hingga 2016 sebesar 27,19%. Dari jumlah APBK sebesar 1,2 triliun rupiah, 48% dialokasikan untuk kebutuhan belanja publik. Pada tahun 2017, alokasi dana desa telah mencapai 70 miliar rupiah. Pemanfaatan terbesar terdapat pada bidang pelaksanaan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di seluruh desa. Sebagai kota yang berlandaskan syariat Islam, kemampuan membaca Al-Quran untuk tingkat sekolah menengah telah mencapai 98%. Kesadaran masyarakat di dalam penyaluran zakat melalui Baitul Mal juga meningkat hingga mencapai 19 miliar rupiah yang diperoleh dari 9.000 muzaki. Namun, penegakan syariat Islam di Banda Aceh tidak pernah menghalangi kehidupan toleransi antar umat beragama. Dalam bidang pendidikan, Kota Banda Aceh telah menjadi referensi layanan pendidikan di Provinsi Aceh. Melalui program Diniyah sejak tahun 2011, penguatan akidah dan akhlak peserta didik terus ditingkatkan di semua jenjang pendidikan. Saat ini, angka harapan lama sekolah Kota Banda Aceh adalah 17 tahun dan persentase buta huruf hanya sebesar 0,38%. Untuk meningkatkan layanan kesehatan, Kota Banda Aceh memiliki 1 rumah sakit umum, 11 puskesmas, 26 pustu, dan 114 posyandu. Jumlah tenaga kesehatan didominasi oleh perawat sebanyak 399 orang dan bidan 234 orang. Sementara untuk tenaga medis terdiri dari 115 dokter umum, 46 spesialis, dan 14 dokter gigi. Persentase anggaran bidang kesehatan terhadap APBK tahun 2016 adalah 7% atau sebesar 102 miliar rupiah. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ini terbukti dengan masuknya Kota Banda Aceh di peringkat 7 dari 497 kabupaten kota dengan indeks pembangunan kesehatan masyarakat tertinggi secara nasional. Sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Provinsi Aceh, saat ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 18.000 orang atau mengalami peningkatan sebesar 450% terhitung sejak tahun 2011. Sementara pada tahun 2016, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara telah mencapai 258.000 orang. Objek wisata yang menjadi daya tarik utama adalah PLTD Apung, Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami Aceh, dan Makam Syah Kuala. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh memiliki 4.352 ASN yang tersebar di 44 OPD. Untuk mempercepat laju reformasi birokrasi, beberapa inovasi telah dilahirkan dan berbagai prestasi pun juga semakin banyak didapatkan. Mulai dari diraihnya predikat UWTP sebanyak 9 kali secara berturut-turut, indeks tata kelola pemerintahan tertinggi, inovasi pelayanan publik terbaik, dan berbagai prestasi lainnya.
Seluruh inovasi yang dilahirkan ini telah membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu kota pembelajaran reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai salah satu kota dengan penggunaan bandwidth internet tertinggi di Sumatera, warga kota ini telah sangat terbiasa dengan penggunaan teknologi. Untuk itu, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan kinerja organisasi pemerintahan terus ditingkatkan. Saat ini, Banda Aceh memiliki 93 sistem informasi publik dan 19 sistem informasi internal pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah portal Open Data, pelayanan perizinan online yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, antrian online kependudukan, sistem layanan kesehatan puskesmas yang terintegrasi, data peta geospasial, SP2D online, e-kinerja, e-disiplin, dan sistem monitoring program kegiatan. Untuk menjaga kualitas lingkungan, pemerintah kota telah menerapkan sistem sanitary landfill di lokasi TPA. Bahkan gas metan yang dihasilkan juga telah dimanfaatkan untuk kebutuhan warga di sekitar lokasi TPA. Pembangunan berbagai hutan dan taman kota telah ikut menambah ruang terbuka untuk publik dan semakin meningkatkan luas RTH hingga menjadi 23,8% dari total 30% yang menjadi kewajiban kota. Bahkan pepohonan di beberapa ruas jalan telah dimasukkan dalam sebuah database pepohonan kota. Sebagai kota yang rentan terhadap bencana alam, pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun strategi kota tangguh bencana. Strategi ini sesuai dengan kesepakatan Sendai Framework yang merupakan pedoman penanganan bencana dunia. Sistem pendeteksi dini, rute evakuasi, dan jalur penyelamatan bencana, serta beberapa gedung evakuasi telah dibangun. Peta mitigasi bencana dan standar prosedur evakuasi bencana telah disusun. Di bawah kepemimpinan Bapak Aminullah Usman dan Zainal Arifin, kota ini mengusung visi Banda Aceh Gemilang yang menekankan pada pembangunan di bidang keagamaan, ekonomi, dan pendidikan. Berbagai langkah dan strategi melalui program-program prioritas telah disusun agar segera bisa dilaksanakan demi terwujudnya Banda Aceh Gemilang.